sang KBRI kita berdoa, bergabung agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa mulai. Terima kasih kakak. Sebelumnya kakak udah ada yang pernah kenal ibu atau pernah belum? Dulu ya, karena nama ibu udah Enda, kalian bisa panggil ibu Tira. Ibu adalah seorang konselor lulusan dari Unpad. Setelah itu, ibu menolong kalian terlebih dahulu ya, dengan menunjukkan pakai nama. Paham nggak maksudnya pakai nama ibu Tira? Jadi misalkan Nadia Safira. Jadi kakaknya satu orang menyebutkan nama dan jurusan apa ya? Ini kalian semester 3 semua ya? Iya. Soalnya beda-beda kan? Iya. Ya nanti kalian satu orang sebutin nama dan jurusan. Setelah itu kakaknya menyebutkan nama diri kakak sama jurusan. Setelah itu menyebutin lagi nama dan jurusan sebelumnya itu. Caranya enggak nama dari kakak terus menyebutkan beberapa nama sebelumnya. Terus yang terakhir menunjukin semuanya gitu. Oh, oke. Perkenalkan, saya Nadia Safira. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Dan sebelah saya ada Indonesia Franciscus dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Ruswa Binti Nurhasana. Saya dari sejarah. Yang sebelah situ namanya Cindy dari jurusan Bahasa Inggris. Yang ini Nadia Safira dari Bimbingan Konseling. Perkenalkan, nama saya Polina. Saya dari Prodi Indonesia. Dan ini saya ada kelas Indonesia Franciscus dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dan di sini ada Kak Nadia Safira dari Prodi Pendidikan dan Konseling. Dan di sini ada Kak Ruswa Binti Nurhasana dari Prodi Sejarah. Saya di sini berbicara prodi hukum. Di sebelah sana teman saya Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sampingnya Nadia Safira Bimbingan Konseling. Ini ada suatu Nurhasana sejarah. Kalau ini terjadinya teman-teman. Mengapa nama saya Imran Fadila? Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sebelah sana nama saya Informasi Indonesia dari jurusan Bahasa Inggris. Sampingnya ada Nadia Safira dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Lainnya ada suatu Nurhasana dari Bimbingan Sejarah. Selanjutnya ada Ustaz Firman dari Prodi Matematika. Selanjutnya ada Nasyara dari jurusan Hukum. Perkenalkan, nama saya Arif Galinda. Saya dari jurusan Manajemen dan Retail. Di sebelah teman saya namanya Cindy dari Franciscus dari jurusan Bahasa Inggris. Dan di sebelah teman saya namanya Nadia Safira dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sebelah teman saya namanya Suatu Nurhasana dari jurusan Sejarah. Dari sebelah sana teman saya namanya Esther Fiolina dari jurusan Matematika. Dan di sebelah sini ada Rasa Sapatia dari jurusan Hukum. Dan di sebelah sini teman saya dari jurusan Alia Maria Nurwadi
dibahas. Tadi kan kita akan bahas tema sleep disorder ini. Nanti diharapkan kalian dapat jadi wawasan kalian serta merubah pola hidup kalian juga mengikuti apa yang kita bahas tadi. Dan dipahami? Ya, bisa. Ya, baik. Di Infocom ini sudah saya jelaskan dan kalian juga memahami. Selain pengertiannya, ada pun tujuan dari Infocom ini. Ada yang tahu? Boleh kan kalau ada yang tahu atau tantangannya lebih semuanya. Jadi kita Izin untuk mau menanggapi, boleh kalian menurut saya itu bimbingan kopi itu menumbuhkan rasa percaya diri dan juga keberanian dan mengungkapkan pendapat, meningkatkan motivasi dan juga menambah semangat belajar. sekali jawabannya. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi dari kalian? Dari Infocom ini. Bahwasanya tujuan bimbingan kelompok ini adalah kalian nanti memperoleh informasi dan pemahaman baru dengan berpikir kalau saya sediakan atau kita bahas nanti, terus peserta dapat mengembangkan diri seperti berani berbicara, berani berpendapat, dan bertanya, pokoknya aktif dalam kegiatan ini seperti itu. Nanti berharap pada saat sesi langsung kalian juga mengerti beberapa hal ya, seperti dalam dunia kualitas ada terdapat 3 asas ya. Yang pertama asas kerahasiaan, asas kesusilaan, asas kenormatifan. Yang pertama asas kerahasiaan ini nanti segala bentuk informasi yang sekiranya bersifat rahasia jangan disebarkan yang mana itu punya dia takut. Terus yang kedua ada asas kesukaraan. Nah, di mana kalian datang ke sini ruangan ini tanpa adanya paksaan kan? Itu ya. Pokoknya atas dasar kemauan kalian sendiri ya, kemauan diri kalian. Nah, yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi apa namanya? Selama kegiatan ini berlangsung, kalian apa namanya? Bagaimana kalian bisa duduk berbicara, makanya itu
sebelum kegiatan inti itu akan kita melakukan SPK terlebih dahulu ya, biar lebih semangat terus fokus pada tujuan yang kita capai. Udah siap? Ya. Kalau ibu bilang ini enggak angkat tangan kanan, kalian bilang enggak. Terus kalau kiri di seperti yang kita bahas, apa itu disorder, itu akan menjelaskan
Apa sih kalian kok lesu banget hari ini kayak nggak biasanya? Biasanya kalian rame ya? Ini diem aja. Iya, kalian kenapa sih? Iya nih Nana, Alia, aku ngantuk banget. Semalam bisa tidur padahal udah istirahat dari jam 10. Iya nih aku juga habis ngambil tugas sampai jam 2 pagi jadi lemes banget. Waduh, itu mah tanda-tanda udah kena sleep disorder tahu. Kalian harusnya jangan maksain ibadah. Terus nanti malah kalian tuh mengaruhi kesehatan sama semangat belajar juga. Ya tahu, harusnya tuh kalian coba deh jauhin HP sebelum tidur, nggak usah scroll TikTok dulu. Di situ coba diubah jadwal apa namanya nugas kalian biar kalian tuh nggak kena sleep disorder gitu. Iya sih, kayaknya aku harus mulai ngatur waktu deh biar gak stres dan tidur lebih teratur aja. Aku juga deh mulai malam ini aku sebelum tidur nggak main HP lagi dan tidur tuh nyenyak. Nah gitu dong. Terus pokoknya kalau tidur itu harus cukup. Pasti besok kalian bisa bangun lagi. Nah setuju tuh yang penting tuh kalian harus bisa mengatur jadwal tidur kalian. Nah kalau misalkan kalian belum tiduran juga, aku ada saran deh, coba deh kalian konseling aja ke konselor gitu. Iya, siapa tahu bisa membantu kalian supaya waktu tidur kalian juga lebih baik lagi gitu. Ini nanti kita coba konselor. Aku udah kayak gini udah 2 tahun. Itu sih udah parah banget ya. Aku sih cuma bisa kasih saran kamu kayak gitu aja. Kalian datang ke konselor aja buat konseling. Biasanya kalian rame tahu di kelas, tapi kalian lucu banget. Ini malah diem-dieman aja dari pagi pagi. Iya, tidurnya nggak nyenyak. Ya udah deh, kita tinggal dulu ya. Dadah. Ibu perkenalkan saya Cindy. Ibu saya mau konseling. Saya kayak susah banget tidur itu akhir-akhir ini. Terus saya di kelas juga jadi ngantuk terus, lemas, nggak semangat. Kalau boleh tahu kamu susah tidur karena apa ya? Saya susah tidur tuh karena saya biasa ngerjain tugas tuh sampai tengah malam. Jadi karena emang tugasnya lagi numpuk banget ya di kampus ya. Iya. Sebelum kamu dari jurusan mana sih? Saya dari jurusan sastra Inggris. Oh, ada di semester berapa? Saya di semester 5 Bu. Udah berapa hari kamu belum tidur? Saya udah nggak hitung lagi sih, udah lama banget. Kalau saran ibu sih, karena memang dari semester tinggi ya, kamu coba mulai kamu atur waktu dulu seperti atur jadwal supaya kalau malam itu kamu punya waktu buat tidur. Tapi kalau memang udah atur waktu tapi tetap susah nih buat tidur gitu, mungkin kamu konsultasi ke dokter atau kemana seperti itu ya. Terima kasih Bu. Semoga cepat teratasi ya. Iya, baik. Tadi kan kita sudah melaksanakan bermain peran ya. Terus tadi kita lihat kalau teman-teman ini ada yang mengalami sleep disorder dan bagaimana penanganannya setelah mereka mengalami dan akhirnya didatangkan ke konselor. Baik, setelah dia kembali kita lihat apakah ada yang mau mengamati atau menilai dari drama yang menyanyikan. Menurut saya Cindy sama Arin udah bagus. Dia udah nunjukin ciri seseorang yang punya sleep disorder itu. Dia kayak kelihatan ngantuk, gak fokus, terus lemes juga. Itu sih ya bagus sekali ya. Paling lengkap. Saya mau menanggapi tentang dialog yang tadi. Dialognya juga realistis, Nana dan Ari juga bisa
kasih saran yang positif dan relevan juga terkait masalahnya siapa Cinta dan juga Alin, supaya waktu tidur mereka itu nggak terganggu lagi dan nggak biar mereka bisa memperbaiki waktu tidurnya. Iya, itu sekali jawaban dari Kak Alia sama Kira. Kasih Kira ya? Iya, kasih Kira ya. Kalau mereka tadi udah menjalankan perannya masing-masing dengan bagus, ya sama mendalami perannya seperti orang yang mengalami gangguan tidur, dan ada pun teman-temannya yang memberikan solusi serta mengarahkan untuk ke konseling. Dan baik dari kan kita bahas yang maksudnya disorder gangguan tidur itu apa. Nah pasti kan juga ada faktor dan penyebabnya nih. Boleh Kak, siapa yang mau menanggapi dari faktor dan penyebab gangguan tidur itu karena apa? Boleh kan? Pesan yang ibu sampaikan udah cukup jelas menurut saya, yaitu penting juga pola tidur dan ngatur waktu biar tidak ganggu kegiatan belajar kita. Aku menambahkan faktornya sleep disorder itu bisa dikatakan tentang cerita itu tentang tugas dan juga deadline yang mampu bikin pikiran terus jalan, bahkan sampai sudah sebelum kita masuk pikiran itu kebiasaan sampai sebelum tidur, apalagi kalau untuk sebelum tidur itu bisa mungkin untuk bisa dikurangi agar sedikit menipisnya sleep disorder tersebut. Selain dari faktor dan penyebabnya ini, pastinya kan ada solusi ini, ada cara terbaik kita untuk menghilangkan gangguan-gangguan seperti itu. Kalian apa sih solusi terbaik? Saya menurut itu berdasarkan menurut saya pertama itu harus waktu tidur, terus mengurangi bermain TikTok atau ganti dengan kegiatan yang lebih santai, memastikan sisa dengan sekali
setelah kita pelajari faktor penyebab terus solusinya, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini, hasil dari bimbingan kelompok ini? Menurut kami, ya hari ini menurut saya dari kegiatan bimbingan kelompok ini jadi lebih paham kalau sleep disorder itu bukan cuma soal tidur, tapi juga pengaruhnya besar ke kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Ini merasa diskusi kelompok ini bikin ini lebih sadar pentingnya ngatur waktu dan juga pola tidur yang lebih teratur. Ya, terima kasih Kak. Ini juga bagus sekali. Apa ada yang ingin menyimpulkan lagi selain Kak Arini? Saya mau menambah juga, kalau menurut saya itu kegiatan ini bisa bikin dia lebih terbuka dan mengerti kalau banyaknya teman dan juga mengalami hal yang sama gitu. Bukan cuma dia sendiri tidak. Jadi dari situ saya belajar buat lebih peduli sama diri sendiri, mengurangi scrolling malam-malam, disitu mengatur jadwal agar bisa tidak terjadinya masalah tersebut. Ya, terima kasih ya Kak Arini dan Kak Ale yang sudah menyimpulkan dari kegiatan ini. Harap kalian setelah melakukan kegiatan ini, kalian juga dapat memperbaiki pola tidur kalian, terus bisa menjalani kebiasaan kalian dengan baik gitu ya, ada membuat tidur, terus kalian lebih aktif dan berani lagi untuk kegiatan apapun itu. Nah, setelah Ibu harap kalian setelah melakukan kegiatan positif ini dapat memperbaiki atau merubah diri kalian lagi menjadi diri yang lebih baik lagi ya. Apakah materi ini cukup untuk memahami diri kalian sendiri? Terima kasih ya teman-teman untuk kehadirannya dan kesempatannya untuk hadir dan berkumpul di ruangan ini kita melakukan kegiatan bimbingan sehari. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, gimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Terus dari yang awal tadi ya, ice breaking kita ulang ya, latihan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, digulung-gulung. Buka tutup, digulung lagi. Buka tutup, lalu tersenyum. Buka tutup, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Udah mulai ya, fokus ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, digulung-gulung. Buka tutup, digulung lagi. Buka tutup, lalu tersenyum. Buka tutup, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Ya, terima kasih teman-teman atas antusiasnya dan senang sekali bisa masuk ke ruangan ini kan cantik dan aktif semua nih dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Baik, itu aja sebelum kita akhiri. Ibu ingin memberikan sedikit penguatan ya apa yang sudah kalian lakukan dalam sesi psikodrama tadi. Kalian sudah berani terbuka dan mencoba memahami pola tidur kalian, dan itu adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mental selama hidup sebagai mahasiswa ya. Sekarang mari kita rencanakan
Jadi sekarang kita buat tindak lanjut ya. Kalian coba mulai dengan mulai dari lokasi yang realistis, seperti kalian mulai jadwal tidur, terus mulai menjadi pilihan, terus melakukan teknik realisasi untuk kalian seperti mengatur pernapasan atau membuat diri kalian itu jadi tenang sehingga kalian bisa tidur dengan nyenyak. Ada kami apa semuanya? Baik, saya beri waktu sebentar untuk kalian menuliskan satu komitmen pribadi dong yang mau kalian lakukan mulai malam ini nanti gitu. Nggak perlu besar, cukup satu kebiasaan kecil yang bisa membantu memperbaiki dari hidup kalian. Di HP masing-masing boleh. Sama nanti kita tolong ya kalian isi instrumen yang akan ibu kirim nanti sebuah laporan kepuasan kalian saat melakukan sesi BBM ini bersama ibu. Ditunggu sebelum jam 4 sore ya. Itu sudah pukul semua. Jadi akan bisa pesan kalian dan laporan kepuasan hasil bimbingan kelompok ini. Ya baik, sebelum kita tutup kita apresiasi dulu dong partisipasi kalian semua. Dan ingat tidur itu bukan sekedar tanda malas, sesuatu itu cinta pada diri kalian sendiri atau untuk self care yang sangat penting untuk kalian jaga. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri dengan kelompok ini. Permohonan mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan bimbingan kelompok di minggu depan ya.